selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pastinya bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, tetap semangat dan pastinya sukacita. Oke adik-adik, kita bertemu kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas kecil. Dan di ibadah kali ini akan ditemani sama kakak, Kak Vina, dan juga ada Kak Dia. Oke adik-adik, untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih semua yang adik-adik semua nih. Adik-adik yang di rumah udah pada mandi belum? Kakak mau lihat dulu. Wah, sudah pada mandi semua, keren. Sudah pada sarapan? Tentu saja sudah, Kak. Oke adik-adik, karena kita akan memulai ibadah kita, adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab. Terus apa lagi? Oh iya, uang persembahannya dan juga hatinya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Kak Ria. Untuk gitu adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu I Love Jesus. Untuk itu, mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah bernyanyi I Love Jesus. Pastinya adik-adik semua cinta Yesus semua ya. Oh iya, hebat anak-anak Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan diceritakan oleh Kak Dia. Dan yang Kau berkati Kak Dia yang akan menceritakannya kepada kami, dan juga berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar dapat mendengarkan serta dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan.
kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Matius, Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ke 11. Adik-adik sudah terbuka Alkitabnya? Baik, kita baca sama-sama ya. Dimulai dari 1, 2, 3. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Adik-adik, di sini kita belajar tentang pengabulan doa. Kak Ria mau tanya dulu nih sama adik-adik, siapa yang pada saat bangun tidur langsung berdoa? Ada nggak ya kira-kira? Kak Ria lihat dulu ada nggak? Angkat tangannya dong. Yang di rumah setiap hari bangun tidur langsung berdoa. Ada? Oh, tepuk tangan, hebat sekali adik-adik kelas kecil. Hebat. Kalau makan berdoa, kalau mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, apalagi mau pergi-pergi berdoa. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan, wah, kita jangan lupa untuk apa adik-adik? Berdoa. Nah, siapa di sini ya yang di rumah ya, adik-adik yang berdoanya setiap hari itu 5 kali? Ada nggak ya? Ada nggak yang 5 kali? Wah, papa mama lihat-lihat ya adik-adik, ada nggak ya yang berdoanya 5 kali? Wah, hebat. Ada nggak ya yang berdoanya 10 kali setiap hari? Wih, hebat. Kalau yang ini, ada nggak ya yang nggak pernah berdoa di rumah? Ada nggak ya? Kalian mau lihat? Kalian langsung sedih, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Hebat, berarti semua adik-adik yang ada di rumah pasti pernah dan selalu berdoa. Kak Ria percaya, apalagi adik-adik di kelas kecil sudah hebat dan pinter-pinter berdoa, ya. Nah, adik-adik, sebenarnya adik-adik tahu nggak ya, kalau berdoa itu kita ngapain ya? Kak Ria mau tanya lagi nih, berdoa itu apa sih adik-adik? Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Oke, cepat-cepat. Ada yang bisa jawab? Berdoa itu apa ya? Iya, pinter. Ada yang jawab, berdoa itu aku ngobrol sama Tuhan, Kak Ria. Iya, hebat. Tepuk tangan untuk adik-adik. Ada lagi yang jawab, apa ya? Berdoa itu apa? Berdoa itu apa, nggak kedengeran? Oh, berdoa itu artinya kita mengucap syukur, Kak Ria. Wih, hebat nih adik-adik kelas kecil. Tepuk tangan lagi yuk. Semuanya benar ya adik-adik ya. Ketika kita berdoa, kita itu berkomunikasi dengan Tuhan ya. Seperti yang adik-adik bilang tadi, ngobrol.
Nah, kalau biasanya kita ngobrol sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik. Nah, ketika kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, ya. Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Terlebih ketika kita ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, Tuhan selalu ada di hati kita, ya. Untuk itu, untuk menjalin komunikasi kita, supaya juga selalu ngobrol sama Tuhan, kita berdoa, ya. Kita berdoa adik-adik. Kalau sama papa mama kelihatan, tapi kalau Tuhan, ya, Tuhan ada di hati kita. Caranya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan akan mendengar doa kita, ya adik-adik. Nah, dan juga adik-adik, tadi sebagai ungkapan syukur, ya benar. Nah, doa itu adalah hal yang kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita, ya. Ketika Tuhan memberkati kita sepanjang hari, ketika Tuhan memberikan kita nafas yang baru, ya. Makanya Kak Ria bilang, siapa yang bangun tidur langsung berdoa. Nah, kita bersyukur, ya. Ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan memberkati kita di kehidupan kita. Nah, itu adik-adik ya, arti kata berdoa, makna berdoa. Nah, dan juga kita bacaan kita pada minggu hari ini, adik-adik, selain kita belajar tentang arti berdoa, nah adik-adik, bagaimana ya caranya kita supaya doa kita tuh dikabulin sama Tuhan. Nah, ada nih ya yang pernah bilang, Kak, ini kok aku tiap hari berdoa lah sama Tuhan, tapi coronanya nggak pergi-pergi Kak, katanya. Iya ya, adik-adik, sudah berapa tahun ya? 1 tahun lebih gitu ya. Kita masih mengalami kondisi yang tidak baik. Masih pandemi, masih corona, masih ada di mana-mana. Nah, adik-adik, jangan putus asa ya. Hal pengabulan doa ini, mintalah kata Tuhan ya. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Setiap orang yang meminta akan menerimanya, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetok, pintu akan dibukakan padanya. Ketika adik-adik sudah berdoa terus ya, tapi kok rasa-rasanya doanya nggak dijawab sama Tuhan. Nah, tetap semangat adik-adik. Kita sebagai umat Tuhan harus senantiasa setia dan tekun dalam doa kita, ya. Karena pengabulan doa itu adalah hak Tuhan, adik-adik. Ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi waktunya Tuhan bukan waktunya kita, ya. Kita harus senantiasa tekun, adik-adik, ya. Kita juga belajar di sini adik-adik untuk selalu berdoa, mendoakan orang lain, ya. Terlebih menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi doa itu bukan hanya rutinitas saja, bukan hanya doa aja, enggak ya, tapi adik-adik menyediakan waktu khusus, memang benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, ini PR buat kita semua adik-adik. Selain kita mendoakan keluarga kita, doakan semua orang adik-adik, ya. Doakan agar pandemi ini segera berakhir, ya. Agar Tuhan memulihkan kota kita, bangsa kita, bahkan dunia ini dari pandemi corona. Ya, adik-adik, siap ya menjalankan tugas ini? Ya, kita semua sebagai umat Tuhan harus senantiasa tekun di dalam doa kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetaplah semangat dan kita sama-sama berdiri
Yuk, sama-sama kita mau ucapkan komitmen minggu hari ini. Nah, aku mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi adik-adik, aku mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk adik-adik. Terlebih buat kasih Tuhan yang selalu senantiasa memberkati hidup kita. Oke, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu yang diceritakan oleh Kak Rie, Tuhan. Kiranya apa yang tadi sudah diceritakan ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan, kiranya agar pandemi saat ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama kembali dengan keluarga, saudara sanak kami, teman-teman kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan dari segala ancaman. Dan juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, terkhusus para Pak Presiden beserta wakilnya dan juga jajaran yang lainnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau selalu berkati gereja kami, yang kami tahu gereja itu bukan gedungnya tetapi adalah orangnya yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati jemaat yang ada di gereja kami ya Tuhan. Dan juga berkati pendeta, para majelis presbiter, diaken, penatua ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk para pelayan di gerejamu yang menjalankan tugasnya ya Tuhan, agar semuanya diberikan kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang lemah tubuhnya ya Tuhan, lemah fisiknya ya Tuhan, atau sakit, yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau angkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk mama papa kami, oma opa kami ya Tuhan, agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan juga berkati segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang ingin kami panjatkan dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Mari berdiri adik-adik semua. Mari kita bernyanyi, beri syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pasti kasihnya jadi milikmu. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersyukur dan mengumpulkan persembahan kita. Dan saatnya kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami juga lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu. Dan juga Tuhan, kami sebentar lagi akan terpisah di ibadah ini ya Tuhan. Sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk kakak-kakak layan, berkati juga untuk adik-adik layan, serta mama papa, oma opa ya Tuhan. Kiranya Engkau pelindungi, kiranya Engkau berkati kegiatan kami, aktivitas kami untuk seminggu yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Adik-adik di rumah jangan pada sedih semua, harus tetap sukacita, karena kita akan bertemu di minggu selanjutnya. Untuk itu, adik-adik di rumah jangan lupa akan firman Tuhan yang sudah diajarkan atau diceritakan oleh Kak Ria tadi ya. Dan juga ditunggu cerita-cerita firman Tuhan di minggu selanjutnya.
Untuk itu adik-adik kakak mau mengingatkan kembali kepada adik-adik untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Dan yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, jaga jarak. Dan yang keempat, tidak berkerumunan di tempat yang ramai. Dan yang kelima, berdoa. Karena dengan kita berdoa, semoga pandemi ini akan segera berakhir. Oke adik-adik? Oke Kak. Oke, untuk itu sampai jumpa di minggu selanjutnya ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye-bye.